اللهم صل على حبيبا نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Baik, pada malam hari ini kita bertemu lagi di Majelis Bentala Syuhada. Untuk pada malam hari ini kita telah dibersamai oleh Ustadz Fuad Muhammad Zain MUD, dosen hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta. Pada malam hari ini Majelis Bentala Syuhada akan membahas tema mengenai isu-isu politik Islam kontemporer. Baik, sebelum memulai forum pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Kami antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini kita langsung mulai saja, Mas ya. Iya. Baik, untuk Mas Fuad Muhammad Zain, kami persilakan. Baik, ini suara saya jelas, Mas ya? Jelas, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih pada Mas Adi dan juga terima kasih kepada Ustadz Anton juga yang telah memberi saya kesempatan. Sebenarnya saya lebih ingin jadi murid saja di Bentala itu. Ini saya anggap sebagai tugas presentasi gitu aja dari Ustadz Anton yang meminta saya untuk presentasi terkait dengan isu politik kontemporer. Sebenarnya apa yang akan kita bicarakan malam ini tidak bisa merangkum semua apa yang dibicarakan terkait dengan isu-isu politik Islam saat ini, akan tetapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, yang itu nanti bisa kita gunakan sebagai titik-titik tema yang memang menjadi isu yang perlu kita perhatikan, perlu kita kaji terkait dengan politik Islam. Kemudian kita mulai bahwa tentang isu-isu politik Islam itu tidak terlalu berbeda dengan apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya ya. Karena memang kalau kita bicara politik, tentu kita bicara kehidupan manusia yang berjalan secara niscaya. Karena politik itu kan sebenarnya keniscayaan. Kita nggak bisa lepas dari politik. Problem politik utamanya pas pada tentang kekuasaan, kemudian legitimasi kekuasaan. Sebenarnya itu yang sampai saat ini pun dipermasalahkan, ya itu saja. Hanya saja kemudian ada segmen-segmen yang perlu diperjelas, apalagi dengan perkembangan disiplin ilmu dan teori-teori yang berkembang kemudian.
Eh, Pertama kita perlu sepakat dulu bahwa apa yang Islam mau terkait dengan bentuk politik itu berbeda dengan yang digambarkan dalam film-film Hollywood mungkin, atau dalam ilustrasi-ilustrasi yang digambarkan oleh para orientalis atau para kolonial. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Nasir, bahwa seringkali kita mendapatkan gambaran politik Islam itu sebagai sebuah sistem kerajaan monarki absolut, di mana rajanya itu tidak akan bisa salah, rajanya adalah seorang tua, memiliki harem-harem yang banyak, sehingga kelihatannya itu feodal banget. Kita lihat pada sejarah politik Islam yang bentuknya monarki ya, kerajaan atau imperium memang benar, tetapi apakah sebetulnya sesuai dan sama dengan yang digambarkan oleh para orientalis itu, tentu itu perlu pengkajian. Maka Muhammad Nasir tidak setuju dengan penggambaran itu dan mengatakan bahwa penggambaran politik Islam yang seperti itu adalah satu bentuk pemburukan atau penjelekan politik Islam yang tujuannya adalah untuk mereduksi sistem nilai politik dalam Islam. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami dan kita sepakati bahwa Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Nabi Muhammad mendirikan Madinah dipahami sebagai sebuah bentuk praktik politik juga. Karena politik itu keniscayaan dan tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia, maka agama sebagai fitrah manusia pun juga mendukung atau menjadi bagian dalam keniscayaan politik itu juga. Bisa mungkin digambarkan atau diilustrasikan bahwa agama itu menjiwai politik, di mana politik tanpa agama, politik itu tidak ada identitasnya. Dia tidak ada sistem nilai moral yang menjadikan rakyat mematuhi penguasanya. Pertanyaannya, kalau politik tidak dibarengi dengan agama, legitimasi apa yang menjadikan rakyat mematuhi pemimpin? Meskipun peran agama ini kemudian di era modern digantikan dengan ideologi. Jadi keterkaitan politik dengan ideologi ini sangat. Jadi nggak ada politik atau pengusukan politik tanpa dibarengi oleh sebuah ideologi tertentu. Justru sangat terkait, karena ideologi itulah yang memberikan sistem nilai yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk memaksakan rakyat mematuhi pemimpin. Dan itu yang akan memberikan warna ataupun memberikan identitas politik itu seperti apa. Bahwa sistem politik Islam yang tauhidi itu kemudian berakhir dengan berakhirnya sistem khilafah. Ya. Ketika kita bicara tentang politik kontemporer, maka perlu kita bicara mulai dari runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani. Runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani itu dianggap bahwa Islam sudah kehilangan rumah besarnya. Gitu. Jadi untuk merujuk pada bentuk politik Islam yang sebenarnya kayak gimana itu perlu pembahasan lagi, dan tentu akan sulit untuk memberikan pilihan bahwa Islam berbentuk imperium seperti halnya Turki Utsmani atau Abbasiyah atau Umayyah. Di zaman saat ini tentu sangat sulit untuk diterima gitu. Meskipun pada fakta sejarahnya politik Islam
mewarisi bentuknya kekhilafan itu ya monarki, sistem imperium, pemimpin negaranya raja atau yang disebut sultan atau khalifah. Tetapi itu tidak mungkin atau mungkin susah untuk diterimakan atau difahamkan di saat ini. Gitu. Satu hal yang perlu kita pahami dari sejarah politik Islam itu bahwa kalau kita ingin menjadikan politik Islam itu dalam bentuk republikah, monarkikah, atau monarki konstitusionalkah, itu perlu pembahasan yang panjang, artinya mendalam ya. Kenapa? Karena di saat Islam lahir hingga kekhilafan itu runtuh, itu belum ada negara yang berbentuk nation state. Jadi apakah Islam itu kompatibel dengan nation state? Bisa jadi. Tapi sejarahnya kan nggak ada. Ya memang nggak ada. Karena waktu itu nggak ada. Sistem politik atau sistem negara atau bentuk negara sifatnya kerajaan. Belum ada yang bentuknya nation state. Negara kebangsaan itu baru negara melepaskan diri dari kolonialisme bangsa Eropa. Di situ baru muncul nation state. Jadi untuk mempertanyakan apakah Islam sesuai dengan bentuk negara republik atau tidak cocok, itu perlu memahami kondisi itu. Tentu di literatur ulama Islam tidak ada yang bicara bentuk negara, karena itu bukan core problemnya di waktu itu. Bahkan ketika ke Daulah Umayyah, itu pun bentuknya menjadi monarki warisan tidak terlalu menjadi permasalahan, karena kata Ibnu Khaldun juga bahwa bentuk negara dalam Islam atau sistem politik dalam Islam itu yang penting jiwa Islamnya, penerapan syariahnya, dan juga akhlak moral pemimpin dan para wazirnya. Itu yang penting. Jadi bentuknya kayak apa itu jadi soal lagi. Yang menjadi soal adalah apakah itu menjadi monarki ataupun republik atau nation state seperti sekarang ini ataupun monarki konstitusional. Tetapi kalau syariat tidak diberlakukan, moral pemimpin dan para menterinya tidak baik, itu menjadi teratur ulama Islam yang membahas politik itu fokus pada asas akidah yang mempengaruhi politik dan juga akhlak politik. Seperti Imam Ghazali nulis tentang Atibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, kemudian juga Imam Mawardi dalam Ahkam Sultaniyahnya juga menekankan hal itu. Ibnu Taimiyah menekankan definisi politik bahwa politik dan syariah itu tidak bisa dipisahkan, bahwa syariah tegaknya syariah bergantung pada tegaknya kekuasaan juga. Jadi mereka tidak berbicara bentuknya kayak apa, karena memang pada waktu itu tidak ada opsi dan gambaran politik adalah sistemnya kerajaan imperium yang seperti itu, memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dan belum ada negara yang sifatnya negara kebangsaan seperti yang kita dapati saat ini. Itu perlu dipahami. Maka pada era kontemporer, khususnya saat ini, ada dua babak peristiwa yang mewarnai fenomena politik kontemporer, Islam kontemporer. Pertama adalah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang kedua adalah berakhirnya Perang Dingin. Dua peristiwa ini sangat mempengaruhi perkembangan nuansa politik Islam, dan mungkin saja isu-isu kontemporer itu bisa disimpulkan dari implikasi yang terjadi dari dua peristiwa ini. Berakhirnya Perang Dunia Kedua itu menghasilkan dekolonisasi. Negara-negara yang terjajah mulai memerdekakan diri. Setelah mereka memerdekakan diri,
muncullah nation state di ragam belahan dunia, termasuk di Indonesia juga. Indonesia merdeka tahun 45, ketika itu juga Indonesia menjadi sebuah negara kebangsaan, seperti dalam pidatonya Presiden Soekarno ya, bahwa Indonesia adalah sebagai sebuah negara kebangsaan atau nation state. Yang kedua yang menarik adalah penarikan para penjajah ke negara asalnya itu juga disertai oleh sebagian penduduk pribumi untuk ikut mereka ke Eropa. Di Indonesia itu banyak juga, maka kita sering dapatkan juga ada beberapa pemain sepak bola yang ternyata masih keturunan orang Indonesia, gitu. Seperti Nainggolan itu kan, dan beberapa orang yang lain itu. Karena memang seperti itu, nggak cuma di Indonesia, di banyak negara begitu juga. Misalnya Aljazair yang banyak bermigrasi ke Prancis, terus kemudian orang India yang banyak bermigrasi ke Inggris, India dan Pakistan. Jadi peristiwa dekolonisasi itu juga disertai dengan gerakan migrasi yang sangat besar dari rakyat pribumi ke negara-negara penjajah atau ke seantero Eropa. Itu yang menjadi cikal bakal populasi Muslim di negara-negara Eropa yang di kemudian hari akan bertumbuh. Dan hingga saat ini kabarnya semakin tinggi tingkat pertumbuhan komunitas Muslim itu. Kemudian peristiwa yang kedua adalah berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin ini dianggap sebagai kemenangan Amerika terhadap Uni Soviet sekaligus kemenangan demokrasi atas sosialis komunis ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, setelah tahun 89 itu terjadi demokrasisasi yang ketiga di seantero penjuru negara di belahan bumi manapun. Karena dianggap bahwa demokrasi telah menang dan dianggap lebih unggul daripada komunis. Jadi sehingga banyak negara-negara Islam yang kemudian juga mengadopsi demokrasi sebagai bagian dari komunitas global. Yang kedua adalah para jihadis Afghanistan yang waktu itu membantu Amerika dalam memerangi Uni Soviet. Nah, orang-orang ini terus setelah perang dingin selesai, mereka kembali ke negaranya. Tetapi tidak sekedar kembali sebagai warga negara, memang ada yang kembali menjadi warga negara, tetapi ikatan jihadis ketika mereka telah berjuang bersama di Afghanistan memerangi Uni Soviet itu masih membekas sehingga menjadi sebuah jalinan ukhuwah lah katakan begitu secara internasional antara para jihadis itu yang kemudian akan sangat berperan sekali pada pergerakan Islamisme di kemudian hari. Jadi itu nggak bisa dinafikan juga bahwa ada para tentara atau para jihadis yang waktu itu berperang di Afghanistan kemudian membentuk sebuah komunitas-komunitas lagi gitu. Itu dua hal dan itu akan menjadi isu yang sangat santer hingga saat ini. Isu terorisme sering sekali dikaitkan dengan para jihadis ini. Kemudian pergerakan-pergerakan aktivis Islam terkait dengan diskusi-diskusi penerimaan atau penolakan demokrasi. Kemudian kajian adaptasi antar demokrasi dengan Islam itu dilakukan. Karena itu menjadi isu sentral yang hingga saat ini masih banyak pertentangan. Ada yang menganggap itu bisa bisa diintegrasikan, ada yang menolak. Kemudian selanjutnya ada peristiwa yang tidak bisa kita lepaskan juga yang akan mempengaruhi perkembangan isu politik Islam di era kontemporer ini, yaitu ketika peristiwa Menara Kembar ya 2001 itu. Jadi peristiwa runtuhnya World Trade Center
itu juga berimplikasi atau membuahkan peristiwa atau membuahkan kuatnya pengaruh demokrasi, menguatnya pengaruh demokrasi, dan juga semakin lemahnya kepercayaan terhadap doktrin Islam. Meskipun di kemudian hari hal itu bisa teratasi ya, dan sedikit demi sedikit kepercayaan terhadap Islam mulai tumbuh lagi, tetapi sedikit banyak sangat berpengaruh. Kemudian ternyata pasca 2001 itu juga banyak negara-negara yang memiliki penguasa totalitarian itu juga mulai mengakhiri, entah mundur ataupun dikudeta atau melakukan reformasi. Di Indonesia bahkan sebelum 2001, ketika era Soeharto atau Orde Baru mulai runtuh di tahun 98, terus kemudian juga terjadinya Arabic Spring yang hingga saat ini belum kelar-kelar juga, itu juga merupakan buah dari peristiwa ini. Jadi isunya muncul bahwa negara Islam itu seringkali dikuasai oleh para pemimpin yang totalitarian gitu. Seperti Mesir, Irak, Indonesia waktu itu dengan Soehartonya, dan masih banyak sekali negara-negara Islam yang digambarkan seperti itu di media. Dan 2001 dalam wacana politik itu munculnya kedaulatan kelima, yaitu kedaulatan media. Kemudian munculnya netizen journalism dan seterusnya, itu mempengaruhi sekali, mempengaruhi terkait dengan opini publik untuk memandang bagaimana politik Islam itu gitu. Kemudian pasca 2001 World Trade Center itu juga munculnya isu terorisme. Isu terorisme ini menghasilkan Islamophobia Oke, baik. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis, terputus dengan koneksi Mas Fuad. Akan kami hubungi lagi. Baik, Mas Fuad, udah tersambung lagi. Ini Mas Fuad pakai akun
Halo, bisa Mas ya? Baik, Mas. Oke, oke. Nanti untuk nextnya bisa disampaikan ke saya gimana? Oke, oke. Ini tadi sudah, mohon maaf ini tadi HP-nya overhead, jadi ini Oh, sekarang saya pakai kamera apa laptop, jadi makanya kurang terang gitu. nggih. Ini tadi sudah sampai ke ini Mas, coba ke yang WTC, gambar WTC setelahnya. Terus, terus, terus. Nah ini, oke. Peristiwa pasca 2001 WTC ini menghasilkan gerakan terorisme, meskipun banyak kajian atau pendapat yang mengatakan itu settingan Amerika atau apapun, tetapi yang jelas itu berpengaruh sekali pada persepsi masyarakat terhadap politik Islam. Sederhananya, kalau misalnya Islam berkuasa atau Islam memunculkan sistem politiknya itu bakalan aman nggak gitu. Kemudian bakal mengusung demokrasi nggak. Jadi terorisme ini dianggap sebagai lawan demokrasi atau upaya untuk meruntuhkan demokrasi. Kalau dalam kajian lanjutan dari The Clash of Civilization itu kan disebutkan kalau Amerika udah kehilangan musuhnya setelah Soviet selesai, maka kemudian musuhnya diganti dengan Islam, maka 12 skenario dan seterusnya dan seterusnya. Terlepas dari itu, bahwa pengaruh WTC ini sangat kuat sekali, yang kemudian dilanjutkan di tahun selanjutnya itu bom Bali dan aksi-aksi yang lain sebagainya. Akhirnya memunculkan Islamophobia. Nah, Islamophobia ini menyeruak di mana-mana, menjadi satu buah pikir atau opini yang terbentuk terhadap Islam, sehingga memunculkan aksi penolakan dari banyak negara, khususnya negara-negara Eropa terhadap komunitas-komunitas Muslim. Ada diskriminasi sosial terhadap Muslimah atau terhadap orang Muslim juga dalam negara-negara tersebut. Mereka seakan-akan dikurangi atau tidak dianggap hak politiknya. Nah, menghilangnya hak politik komunitas Muslim di negara-negara tersebut sangat berpengaruh pada gerakan politik juga. Artinya para komunitas Muslim di negara-negara Barat itu ya hanya sekedar pasrah saja terkait dengan perlakuan ataupun juga kebijakan politik terhadap mereka. Kemudian terorisme dan Islamophobia ini juga menghasilkan satu fenomena, yaitu fenomena transnational community. Apalagi ketika adanya penolakan atau diskriminasi terhadap beberapa etnis, seperti misalnya Rohingya, kemudian yang di Filipina itu Rohingya, terus kemudian di Cina itu Muslim, di Cina Uighur, atau di Palestina, itu menghasilkan satu rasa kebersamaan yang akhirnya umat Islam itu memiliki semacam dua entitas. Pertama sebagai warga negaranya, yang kedua sebagai warga negara internasional, yaitu keumatan Islamiyah. Akhirnya juga respon ini juga bermacam-macam. Kayak misalnya pengungsi Rohingya banyak yang ditolak, terus kemudian ada beberapa ormas yang kemudian mau menerima, itu merupakan gambaran dari terbentuknya transnational community ini. Selanjutnya Mas Adi. Kemudian, nah akhirnya dari beberapa hal itu kita sedikit bisa rumuskan ada dua tantangan politik Islam saat ini ya. Pertama tantangan eksternal dan juga internal. Eksternal itu terkait dengan politik global. Munculnya 4.0 atau kemudian bentar lagi 5.0 atau berapa lagi yang 0.0 lah. Terus kemudian juga perkembangan ekonomi,
perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian juga yang belum selesai Islamofobia. Ini merupakan tantangan umat Islam. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah tantangan internal umat Islam sendiri terkait dengan worldview umat Islam. Karena biar bagaimanapun politik Islam ini tidak bisa stabil atau tidak bisa berdiri kecuali memang cara pandang umat Islam sendiri sudah benar. Bagaimana umat Islam memandang politik sesuai dengan konsepsi-konsepsi yang ada. Politik itu sifatnya teokratis, negara itu harus teokratis atau demokratis atau bagaimana, itu sangat berpengaruh di worldview-nya. Agar apa? Kalau ada sebagian orang memperjuangkan Islam, sehingga yang lainnya mendukung. Ini kalau worldview-nya salah, satunya sebagian kelompok ingin mengembalikan eksistensi politik Islam, yang lainnya menghancurkan. Ini menjadi problem juga. Worldview dengan ideologi tentu berbeda. Bisa jadi ideologi yang diusung sama, tetapi worldview berbeda. Kayak misalnya di Indonesia saja lah. Ada umat Islam yang setuju dengan Pancasila. Ada yang menolak Pancasila. Yang setuju dengan Pancasila, menafsirkan Pancasila sudah sesuai dengan Islam. Yang menolak Pancasila, Pancasila adalah bagian dari tauhid. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan itu sama, cuman worldview-nya berbeda. Yang diinginkan adalah bagaimana Islam itu menjiwai dan kemudian mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Tapi karena worldview-nya berbeda, akhirnya penerimaannya juga berbeda. Terus Mas, setelah itu, pertemuan Islam dengan era modern itu menghasilkan 3, paling tidak loh ini, meskipun mungkin ada lebih, paling tidak ada 3 kelompok dalam Islam. Pertama, yang reformis ya. Yang reformis ini yang menganggap bahwa modernitas itu baik, tetapi tidak semua modernitas itu bisa kita ambil, termasuk dalam politik juga. Ini yang seringkali misalnya demokrasi itu bisalah kita adaptasi, meskipun demokrasi masih memiliki kekurangan dan celah yang banyak, karena juga demokrasi itu dianggap sebagai trial and error selalu kan, berarti kan masih ada sisi-sisi error yang masih bisa kita perbaiki dengan Islam, sehingga masih bisa mengadaptasi atau mengintegrasikan antara Islam dengan demokrasi. Yang kedua, kelompok kedua sekularis, yang mengambil modernitas itu mentah-mentah, menganggap bahwa sekularisme ini sebagai jalan menuju kejayaan Islam. Kita bisa lihat contohnya di Turki di masa Mustafa Kemal Atatürk dengan Turki mudanya. Kemudian gerakan Islamisme. Gerakan Islamisme ini yang konfrontatif tadi itu, yang menganggap modernitas sebagai bagian dari togut. Kemudian pemimpin itu fasik dan seterusnya, sehingga tidak mau menganggap kepemimpinan, dan justru bahkan yang lebih ekstrim lagi menganggap kaum reformis itu bukan bagian dari mereka, karena masih mau mengafirmasi modernisme yang nyata-nyata bertentangan dengan Islam misalnya seperti itu. Nah, 3 kelompok ini perlu untuk menjadi kajian kita bersama, bagaimana worldview masing-masing kelompok itu bisa sama. Gitu. Nah, kayak misalnya waktu 212, waktu 212 sekian juta orang berkumpul di Monas, ingin menunjukkan kekuatan Islam, persaudaraan Islam, tapi ada kelompok lain yang menganggap bahwa gerakan itu tidak perlu, atau kemudian juga bahkan menyalahi sunnah, atau menjadi kafir, bahkan ada yang mengkafirkan. Itu kan menjadi problem ini. Nah, 3 kelompok ini yang akan mewarnai wacana politik Islam selanjutnya. Mas. Nah, Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya Pemikiran Politik Islam itu menjelaskan 3 kelompok tadi itu.
pertama kelompok yang mengembangkan gagasan kesempurnaan, purifikasi Islam, menolak pengaruh pemikiran Barat. Tokohnya seperti Rasyid Ridho, Hasan al-Banna, Al-Maududi, Said Qutb, yang terkenal dengan pan-Islamisme. Ini kalau kita lihat tokoh-tokohnya bisa kita simpulkan ini Ikhwani gitu. Tetapi kalau saya berkesimpulan bahwa pengelompokan ini juga tidak menolak 100% dari Barat. Jadi tidak kemudian kelompok yang pertama ini dikategorikan yang Islamisme, yang konfrontatif tadi itu. Meskipun Said Qutb dalam bukunya Keadilan Sosial itu menolak sosialisme dengan mengatakan ngapain kita kulaan ideologi kalau di Islam masih lengkap. Yang kedua, kelompok yang berusaha memisahkan Islam dan politik. Ini yang sekularis tadi. Seperti Mustafa Kemal Atatürk, Ali Abdul Razik, Thaha Hussein, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok yang berusaha menjembatani. Ini yang reformis tadi. Yang mencoba untuk mengadaptasi perkembangan dari Barat untuk bisa diadaptasi dalam Islam. Selanjutnya, Mas. Nah, ini tapi kalau tadi kan ada kelompok Islamisme ya yang menolak perkembangan Barat seutuhnya, tapi paradoknya ternyata dalam praktiknya mereka nggak begitu. Paradok kalau Islamisasi itu memang secara teori tauhidi, tapi seringkali mereka terjebak pada fenomena-fenomena yang mereka sendiri nggak bisa mengelak. Contohnya misalnya mereka menolak demokrasi, tapi mereka juga butuh BPJS. Contoh sederhananya gitu. Ketika mereka punya anak juga mereka buat kartu keluarga atau akte kelahiran. Jadi kalau memang tolak semuanya, tapi kan nggak bisa. Akhirnya mereka juga mau nggak mau menikmati kalau tidak yang hidup di dalam sistem yang ada ini. Atau misalnya mereka tidak mau mengikuti sistem demokrasi, tetapi ketika pemerintahan itu dianggap buruk, mereka berteriak-teriak menganggap bahwa pemerintahan itu salah, padahal ketika pemilu misalnya sebelumnya ada tokoh yang bisa dijadikan alternatif untuk dipilih, mereka tidak mau milih. Ini beberapa hal yang menjadi problem kita juga. Paradoks sikap dari kaum Islamisme ini istilah ini meskipun saya juga nggak terlalu nyaman juga mengucapkannya, tapi mereka ini juga sangat bermasalah. Selanjutnya, Mas. Nah, kita perlu untuk sedikit membahas sebenarnya isunya nggak lepas dari yang sudah disebutkan tadi ya, tapi bagaimana kelompok-kelompok tadi terbentuk, terus kemudian juga seakan-akan kita susah sekali untuk mengembalikan politik Islam itu pada posisi yang idealnya. Karena memang budaya Barat ini sudah mengakar ya, menjadi sebuah paradigma yang kita pakai saat ini, sehingga banyak sarjana-sarjana Muslim itu yang justru mendukung ide-ide Barat itu. Ini juga tidak lepas dari efek imperialisme, kolonialisme. Kayak misalnya politik etis yang pernah dijalankan oleh Belanda itu juga membuahkan adanya golongan nasionalis yang seringkali tidak cocok dengan golongan Islam misalnya. Dan itu juga tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di banyak negara jajahan. Kemudian selanjutnya, Mas. Nah, sekularisme ini memang menjadi bagian. Politik Islam itu harus dipisahkan dari umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu sadar politik. Kira-kira begitu. Sekularisme yang dibawa oleh para penjajah itu. Karena kalau Islam itu menguasai politik, ya nggak akan bisa dijajah atau nggak akan bisa
dikuasai. Karena ketika orang Barat itu keluar dari dark age-nya, masa kegelapannya, dan kemudian mendapatkan dan menerima transformasi ilmu dari Islam, mereka itu sikapnya malah memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan itu untuk mengeksploitasi negara-negara yang lain. Sebenarnya ada urutan sejarahnya dari agama, bagaimana mereka trauma terhadap agama. Jadi menganggap agama itu sebagai momok. Jadi niat agama udah nggak enak banget gitu. Nah, sekularisme ini dijadikan sebagai senjata bagaimana untuk mengeksploitasi itu. Fungsinya memisahkan masyarakat dari agamanya. Dan berhasil mereka, dan akhirnya membentuk paham-paham yang terilhami oleh sekularisme ini. Kayak selanjutnya, Mas Ade, nasionalisme yang akan kita bicarakan. Nasionalisme ini adalah paham kebangsaan yang dianggap sebagai sebuah nilai yang baik, akan tetapi buah dari sekularisme, karena nasionalisme ini indikatornya tidak ada agamanya. Jadi dia indikatornya memang bangsa, atau boleh kita simpulkan dalam Sumpah Pemuda lah. Karena kan ada beberapa golongan pemuda yang membuat Sumpah Pemuda tandingan ketika di Bandung itu diikrarkan Sumpah Pemuda. Karena memang nasionalisme ini tidak memberikan porsi agama sebagai sebuah indikator yang menjiwai cinta akan bangsanya. Dianggap agama itu sebagai segmen yang akan, atau poin yang mendiskriminasi agama lain. Jadi daripada mendiskriminasi, agama itu disingkirkan gitu. Jadi indikator nasionalisme tidak ada agamanya. Di situ kan untuk mengatakan saya nasionalis berarti saya harus melepaskan dulu nih identitas keagamaan saya. Selanjutnya, Mas. Nah, tapi yang menjadi ironi adalah ternyata nasionalisme itu tidak bagus-bagus amat juga. Limantour Sargan, seorang peneliti politik di Amerika, itu mengatakan bahwa di Amerika orang itu nggak mau disebut nasionalis. Mereka maunya disebut patriotism. Kalau panjenengan sekalian nonton Spider-Man yang Homecoming, itu ada adegan itu, di mana MJ itu mau berangkat lomba, terus dia ngomong apa, gurunya bilang that is patriotism. Nggak dibilang nasionalisme. Karena memang di Amerika sendiri, gelar nasionalisme itu tidak bagus. Maka nggak banyak orang mau disebut nasionalis, tapi maunya disebut patriotism. Oke, terus Mas. Sedangkan dalam Islam, nasionalisme itu diikat dan didasarkan pada keyakinan agama. Artinya untuk menjadi seorang Muslim itu tidak mustahil untuk menjadi seorang nasionalis juga. Jadi untuk mengaku sebagai seorang nasionalis, Anda tidak perlu melepaskan baju agama Anda, gitu, kira-kira begitu. Sedangkan di era kontemporer ini nasionalis dipahami untuk tidak beragama. Terus selanjutnya, Mas. Nah, ini Anthony Black dalam bukunya Pemikiran Politik Islam. Umat Islam sejak awal itu sudah diikat oleh satu ikatan, yaitu ikatan keimanan, meskipun entitas kekabilahannya itu tidak dihilangkan. Jadi Muhajirin dan Ansor sudah dihilangkan, tetapi tidak kemudian menutup identitas mereka sebagai orang-orang Makkah dan juga sebagai orang Madinah. Karena Nabi sendiri mengakui bahwa Makkah adalah tempat tanah airnya, gitu. Jadi nasionalisme ini yang terilhami oleh sekularisme ini menjadi problem yang hingga saat ini menjadi hal yang masih didiskusikan. Bahkan di diskusi-diskusi saat ini kayak munculnya
diskriminasi terhadap bendera HTI misalnya, itu kan bagian dari nasionalisme. Kalau di sekarang mungkin Pancasilais gitu ya. Jadi kalau apa namanya orang Islam itu cenderung menolak Pancasila sehingga tidak nasionalis, tidak Pancasilais, sehingga mengancam negara, mengancam simbol negara, dan seterusnya dan seterusnya. Framing itu terus digalangkan, sehingga nasionalis dikedepankan, agama nggak usah dulu. Ini yang menjadi isu kita juga yang perlu dibahas. Kemudian Mas, selanjutnya. Nah, ini contoh aja ya, bagaimana sekularisme di Turki waktu itu memunculkan Turki muda yang berhasil mengembangkan paham nasionalisme yang akhirnya berhasil untuk meruntuhkan kekhilafan Turki Utsmani. Ini di skip aja terus. Oke, terus enggak terlalu banyak. Nah, selain nasionalisme itu juga konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme ini kan dimunculkan sebagai teori pembatasan kekuasaan. Nah, teori ini kan berkembang di Barat karena memang absolutisme kekuasaan di Barat itu memunculkan despotisme kekuasaan oleh para rajanya. Dan ini ditransfer ke dunia Islam, bahwa setiap sistem kerajaan pasti cenderung mengadopsi paham absolutisme itu. Dan kekuasaan yang absolut itu cenderung untuk tirani, kira-kira begitu. Maka ketika masa-masa akhirnya Sultan Abdul Hamid II itu kan digempur dengan isu itu gitu. Bahkan sampai disebut sebagai Sultan Merah karena kekejamannya. Karena dianggap kekuasaannya tidak terbatas. Padahal dalam sejarah Islam ada juga Mahkamatul Madzalim yang mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang itu ya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tapi memang ya dalam dunia Islam secara fakta Mahkamatul Madzalim itu ada, tetapi peran sultan dan khalifah itu memang hampir tidak terbatas gitu. Selanjutnya. Nah, Oliver Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam itu mengatakan bahwa almost 20 years ago that Islamism problem is the limitation of politics to virtue and piety. Islamism ignored the need for political program, open debate, and the various of check and balance in curtailing power and the flexibility to produce a stable political practice. Jadi menurut dia dalam bukunya bahwa politik Islam itu kira-kira terlalu menikmati di zona nyaman lah kira-kira. Sehingga tidak ada upaya check dan balance, fungsi pengawasan terhadap kekuasaan penguasa. Jadi tidak berkembang. Secara politik, secara nilai Islam punya, tetapi secara sistem itu tidak jalan, kira-kira begitu. Itu yang menjadi salah satu sebab runtuhnya sistem kekhilafahan dan sulitnya untuk dikembalikan lagi di dunia di zaman kontemporer ini. Maka di sini kita perlu merumuskan kembali sebenarnya bagaimana warisan tradisi sejarah politik Islam itu dan dikemas dalam kemasan di era modern ini. Nah, ini beberapa kaum reformis mengatakan bahwa mahkamah yudikatif, mahkamah konstitusi, mahkamah agung, lembaga yudikatif, lembaga legislatif itu sudah ada dalam Islam. Dalam banyak buku fikih daulah sudah disebutkan juga itu bahwa sultan fidiyah itu sama dengan kekuasaan eksekutif, sultan tasyri'iyah itu juga sama dengan legislatif, sultan qadha'iyah itu sama dengan lembaga yudikatif, itu sebenarnya sudah banyak. Hanya saja memang world view-nya tadi itu, problem world view yang seakan-akan sulit untuk menerima itu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini beberapa fakta sejarah yang di-note sama Oliver Roy tadi, bahwa di zaman Abbasiyah itu sifatnya semi teokratis.
karena menganggap penguasanya itu memiliki kekuasaan absolut dan menganggap dirinya sebagai bayang-bayang Allah, sehingga menggelari dirinya sebagai Al-Mahdi, Al-Mansur, Al-Ma'mun, Ar-Rasyid, dan seterusnya. Dan memang kalau dilihat dari statement yang dikeluarkan oleh Al-Ma'mun juga begitu. Selanjutnya, Mas. Nah, di situ kan Al-Mansur bilang, innama ana sultanullah fi ardi. Asusukum bitaufiqi wa rusydi. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari statementnya ini kita nggak bisa atau nggak bijak lah kalau menilai ini sebagai bentuk statement untuk mengabsolutkan kekuasaannya gitu. Karena di situ dia mengakui adanya batas kekuasaan yaitu di kekuasaan Allah, sehingga kedaulatan itu berada di tangan Allah dan kedaulatan Allah itu diberikan kepada seluruh rakyat, sehingga ada fungsi pengawasan dari rakyat dan juga para ulama, khususnya di para kodi gitu. Terus selanjutnya, Mas. Nah, isu yang selanjutnya adalah tentang demokrasi ini tadi. Ini masih banyak diskusi tentang demokrasi sesuai dengan Islam atau tidak dengan Islam. Beberapa ulama seperti Al-Maududi memunculkan istilah teodemokrasi karena Islam bukan teokrasi. Islam bukan teokrasi. Kenapa Islam tidak teokrasi? Karena sistem kekuasaan teokrasi itu mengharuskan adanya para ulama itu tidak memiliki salah kira-kira, dan dia berada di bawah kekuasaan presiden. Sedangkan Islam tidak memperbolehkan adanya satu kelompok yang itu maksum. Jadi kalau kita bicara tentang politik Syiah, itu memang teokratis. Karena ada konsep imamah itu. Tapi kalau dalam Sunni nggak bisa. Sehingga dalam perspektif Sunni, politik Islam atau negara Islam itu tidak bersifat teokratis, tapi juga demokratis. Karena memberikan peran atau memberikan hak kepada rakyat untuk menunjukkan kedaulatannya. Selanjutnya, Mas. Nah, ini tawaran yang diberikan Al-Maududi. Al-Maududi menawarkan ide negara Islam dalam 3 prinsip. Pertama, negara Islam bukan negara demokrasi, karena kedaulatan penuh di tangan Allah, tetapi bukan teokrasi ala barat. Kepala negara dibentuk dan dipilih oleh rakyat dengan didasarkan pada syariah. Kekuasaan dilaksanakan melalui 3 lembaga kekuasaan. Ini yang dia maksud sebagai teodemokrasi tadi itu. Jadi tidak demokratis banget, juga tidak teokratis, tapi teodemokratis. Selanjutnya, Mas. Nah, ini sekedar data bagaimana sekularisme dan relativisme, bahkan semakin demokratis sebuah negara itu semakin subur paham-paham radikal, kira-kira begitu. Karena akan bersentuhan dengan banyak ideologi dan itu diemong semuanya dalam negara demokrasi. Selanjutnya. Nah, ini karakter negara Islam ini sudah hanya sekedar poin-poin yang bisa kita diskusikan kembali. Menurut Dr. Tijani Abdul Qadir Hamid dalam tesisnya, dalam bisa sampingnya itu, karakteristik negara Islam ada 4. Dia tauhid yang bebas. Tauhid yang bebas itu artinya berdasarkan tauhid, tetapi memiliki kebebasan karena kekuasaan hanya di tangan Allah, sehingga tidak ada penguasa yang menganggap dirinya itu wakil Tuhan yang mampu mengeksploitasi rakyatnya. Yang kedua, humanis, karena Islam itu diturunkan juga untuk kemaslahatan manusia. Yang ketiga, negara berdasarkan hukum. Dan keempat, yang paling penting adalah bukan negara teokratis. Selanjutnya. Nah, ini kata Royal Major ini, untuk memahamkan kita bahwa saat ini, apapun gerakan dari umat Islam yang menuju pada pengembalian negara Islam harus dipahami sebagai sebuah reaksi perlawanan terhadap kolonial Barat gitu. Hingga saat ini, jadi negara Islam atau bahkan sampai simbol bendera pun itu dianggap sebagai sebuah perlawanan terhadap paham-paham Barat ini. Ini fakta realitas yang kita hadapi sekarang.
Terus Mas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Islamofobia, terus kemudian adanya diskriminasi, adanya tekanan terhadap umat Islam, itu akhirnya umat Islam itu kayak mencari komunitas baru yang mampu mengadopsi identitas mereka. Sehingga arus migrasi pun tidak hanya berlaku di era setelah Perang Dunia Kedua, hingga saat ini juga banyak sekali. Arus migrasi telah mengantarkan jutaan orang termasuk muslim untuk melintasi garis teritorial negara nasional, membentuk komunitas transnasional dan diaspora, sehingga afiliasi identitas pada unit geografi tertentu secara permanen tidak dipertahankan lagi. Umat Islam memiliki dua entitas, sebagai warga negaranya, dua sebagai bagian komunitas internasional. Saya tidak tahu apakah memang ini merupakan sunatullah untuk menuju khilafah lagi ya, sesuai dengan hadis Rasul, atau memang sebagai fenomena hasil kondisi politik Barat yang saat ini masih diskriminatif terhadap paham politik Islam. Selanjutnya, Mas. Nah, ini terakhir ya, mungkin bisa saya nggak sempat buat kesimpulan, tapi saya mohon para kawan-kawan untuk bisa menyimpulkan di akhir nanti ya. Nah, ini ada gerakan post-Islamisme. Di Indonesia juga muncul lunturnya kepercayaan pada partai politik. Partai-partai politik di era dulu yang mengusung Islam mungkin masih sangat dipercayai, apalagi ketika fusi 3 partai. P3 itu sangat mewakili atau dianggap sangat mewakili umat Islam ya, meskipun tidak menutup kemungkinan umat Islam juga berada di partai lain. Tapi paling tidak fusi 3 partai itu mensentralkan umat Islam, pandangan politik umat Islam itu di mana ya. Tapi semakin ke sini ternyata partai politik Islam itu tidak ada yang jumawa gitu, tidak ada yang powerful untuk mengatasi atau menjadi pembanding partai-partai nasionalis. Buktinya tidak ada partai politik Islam yang begitu powerful mewarnai politik, sehingga rakyat pun luntur. Apalagi banyak praktisi politis atau politisi yang mengusung politik Islam tetapi juga melakukan tindak-tindak yang tidak sepantasnya. Kemudian partai Islam tidak pernah mendulang suara secara karena akhirnya muncul organisasi-organisasi massa berbasis Islam yang lebih konkret, meskipun dia bukan partai politik, sebut saja kayak FPI dan semacamnya, itu ternyata lebih menarik minat masyarakat, yang akhirnya membentuk sebuah gerakan politik baru di luar lingkaran politik yang formal. Pengamat seperti Asef Bayat menyebutkan kondisi tersebut sebagai post-Islamisme. Dalam post-Islamisme, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Islam kompatibel dengan demokrasi, melainkan jenis demokrasi apa yang bisa mengakomodasi beragam kepentingan termasuk kelompok-kelompok Islamis. Mungkin ini, Mas Ade, banyak sekali yang saya sampaikan, maksudnya saya sampaikan di PowerPoint dan terkesan tidak urut. Memang saya mohon maaf buatnya juga agak terburu-buru, tapi mungkin bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mas Ade. Baik, terima kasih sebelumnya untuk materi dari Mas Fuad yang telah disampaikan. Kebetulan juga udah ada yang masuk ini Mas, ada yang bertanya Mas. Kita langsung masuk sesi diskusi Mas ya. Iya. Saya bacakan Mas untuk pertanyaan pertama dari Altaf Faikar Mustafa, asal Bekasi. Pertanyaannya, bagaimana proses penetapan Rasulullah sebagai pemimpin Madinah pada saat hijrah? Apakah seluruh rakyat Madinah yang menyetujui Rasul sebagai pemimpin? Kalau memang begitu, bukankah itu demokrasi? Bagaimana pendapat Pak dosen mengenai penegakan khilafah yang saat ini sedang digembor-gemborkan oleh kelompok tertentu? Gitu, Mas. Oke.
Nggak, ini udah jemput Pak dosen aja nih. Oke, gini Mas, siapa tadi, Altaf Paikar. Dalam sebuah gerakan revolusi politik, pemimpin politik itu akan secara otomatis menjadi pemimpin politik selanjutnya. Kayak misalnya Soekarno lah. Ya Soekarno sama Muhammad Hatta itu secara aklamasi terpilih sebagai presiden pertama dan wakil presiden pertama tanpa melalui proses pemilu dulu. Gitu. Nah, Qadir itu dalam disertasinya bahkan mengkritik kontrak sosial ala Rousseau karena menganggap bahwa kontrak sosial ala Rousseau ini tidak terbukti secara konkret. Dia berupa imajinasinya Rousseau aja, tetapi tidak pernah terbukti secara konkret di Eropa itu terjadi nggak? Itu nggak terjadi. Justru di Islam terjadi. Kontrak sosial dalam perspektif politik dalam Islam itu dimulai sejak Baitul Aqobah pertama, kedua, dan kemudian juga diakhiri dengan Misakul Madinah. Jadi kalau Anda tadi menanya apa itu demokratis? Demokratis. Memang sangat demokratis, bahkan melebihi demokrasi yang dicanangkan oleh Rousseau. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa ini kalau kita bicara demokrasi panjang lagi nih, bahwa demokrasi ini perlu disikapi secara bijaksana, bahwa tidak lantas kemudian yang dilaksanakan Rasulullah dulu itu demokrasi gitu. Mungkin bisa kita simpulkan yang dikerjakan atau yang dilaksanakan atau yang terjadi di era Rasulullah itu merupakan fakta dari nilai-nilai demokratis, tetapi memiliki jiwa Islam yang kental ya, karena Baitul Aqobah pertama kedua itu tidak hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga pengakuan atas agama, dan itu menjadi ikatan identitas sosial selanjutnya. Itu untuk fakta itu. Nah, maka atas adanya Baitul Aqobah pertama, kedua, terus kemudian ketika hijrah ke Madinah itu masyarakat sudah banyak masuk Islam, tentu pemimpinnya ya adalah Nabi Muhammad. Pertama sebagai Nabi, sebagai Rasul, juga sebagai pemimpin revolusi. Secara otomatis Rasulullah dianggap sebagai pemimpin politik atau penguasa. Yang kedua, bagaimana pendapat terkait dengan penegakan khilafah. Nah, ini juga perlu kita pahami. Sebenarnya bentuk khilafah itu kayak apa gitu. Ini kadang-kadang aktivis khilafah ini nggak paham juga. Pokoknya khilafah gitu. Kayak gimana khilafahnya? Bagaimana proses pemilihan khalifahnya? Itu kadang-kadang mereka nggak bisa jawab juga. Setahu saya, proses transformasi kekuasaan itu hanya ada dua. Kalau nggak pemilu ya revolusi. Kalau pemilu damai, kalau revolusi bisa tembak-tembakan. Nah, tinggal pilih yang mana gitu. Nah, kalau tembak-tembakan sesuai nggak dengan syariat Islam? Dalam bukunya Karen Armstrong itu tentang Islamophobia, itu ada satu penulis menulis bahwa ISIS itu judulnya menarik. Apakah Rasulullah itu setuju dengan ISIS gitu? Dia sampaikan fakta-fakta bahwa apa yang disampaikan ISIS itu nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Nah, maka beberapa aktivis Islam yang ingin menegakkan khilafah perlu memahami juga, bukan berarti saya nggak pede. Saya sangat setuju apabila khilafah itu tegak lagi, tapi perlu untuk memahami kembali khilafah itu kayak mana. Ahlus Syuro itu kayak gimana, kemudian proses transformasi politik itu seperti apa, kemudian pengelolaan masyarakat seperti apa, bagaimana lembaga legislatif itu menghasilkan hukum. Itu perlu diskusi lanjut ya terkait dengan itu. Jadi kalau bagaimana pendapat saya terkait dengan gerakan-gerakan penegakan khilafah, saya setuju. Hanya saja yang perlu dipahami, perlu memahami kembali bagaimana khilafah itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Mas Ade. Baik Mas.
Ini juga udah masuk lagi pertanyaan yang kedua langsung Mas ya. Iya. Dari M. Agung Budiarto, asal Temanggung, Jawa Tengah. Pertanyaannya tentang teori tiga relasi Islam dan negara, formalistik, sekuleristik, dan substansialistik. Beberapa ormas seperti NU dan Muhammadiyah telah menetapkan ijtihad kebangsaannya dengan kecenderungan pada paradigma substansialistik. Pada intinya mereka Pancasila dan belum terlalu memperjuangkan syariat Islam secara formal. Lantas apakah politik Islam secara formal tetap harus kita perjuangkan? Baik. Nah, ini bahasanya mahasiswa banget atau akademisi banget ya. Saya ini udah terlalu terbiasa ngisi pengajian gitu. Jadi bahasanya jarang pakai bahasa stick gitu. Jadi kita perlu menghormati ya bahwa yang namanya ijtihad itu adalah sebuah upaya yang legal secara Islam. Bahwa apa yang diupayakan oleh ormas seperti NU dan Muhammadiyah itu perlu kita apresiasi sebagai satu bentuk nyata untuk mengembalikan Islam pada posisinya di negara ini. Meskipun kemudian bila Anda mengatakan bahwa belum terlalu memperjuangkan syariat Islam secara formal, sebenarnya memperjuangkan syariat secara formal itu kayak mana gitu. Kalau secara sporadis misalnya semua tempat hiburan ditutup, itu bagus, tapi akan menimbulkan kerusuhan lagi. Misalnya pengharaman Homer, pembatasan dan seterusnya secara formal gitu. Itu juga perlu dipikirkan bahwa itu perlu ada tahapan. Dalam Al-Quran aja mengharamkan Homer itu ada tahapannya. Pertama dikasih tahu dulu mudorotnya, yang kedua jangan sampai mabuk ketika mau sholat, yang ketiga baru haram saat kopi. Nah maka perjuangan menegakkan syariat itu perlu memahami tahapannya. Yang paling penting sebenarnya adalah apakah kita perlu memperjuangkan syariat secara formal atau tidak, tapi bagaimana kita itu menampilkan diri kita sebagai orang yang taat syariah dan solutif gitu. Kata Bu Tejo itu dari wong yang solutif gitu. Nah itu. Jadi kita perjuangkan syariah tapi nggak solutif, tidak mampu bermasyarakat secara baik, itu kita tertawa dengan sendirinya. Jadi kayak contohnya sebagai contoh gini lah Mas. Saya pernah tuh ada beberapa orang datang ke rumah itu, kita diskusi terkait dengan metode dakwah ya misalnya. Waktu itu saya tanya, bagaimana sikap Anda kalau misalnya Anda lagi ceramah di satu masjid, di samping gang masjid itu ada katakanlah misionaris lah, bawa sembako. Kira-kira masyarakat desa itu pilih mana? Kita nggak bisa mengatakan bahwa masyarakat desa yang memilih sembako itu para munafik lah dan lain sebagainya, karena memang butuhnya itu gitu. Nah, kita bawa ceramah tok, nggak kenyang mereka butuhnya beras kan. Sedangkan orang misionaris itu meskipun ada misi kristenisasi, mereka bawa beras, bawa sembako, meskipun mereka nggak bawa ceramah, tapi mereka menampilkan diri sebagai orang yang tahu kebutuhan mereka. Itu yang penting. Nah, kemudian juga syariah ini perlu kita pahami secara benar juga. Ini pentingnya nanti di Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini Ustadz Anton nanti yang akan menjelaskan lah. Bagaimana syariah itu nanti terejawantahkan dalam teknologi sehingga ketika orang dengar syariah itu nggak terbayang nuansa kolot, terus kemudian kisos dan seterusnya. Kan framing itu yang diterima masyarakat tentang syariah itu. Jadi kita perlu memperjuangkan syariah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menampilkan syariah itu dalam keseharian kita dan mampu menjadi solusi bagi kehidupan sosial kita. Gitu Mas Ade. Baik, dapat salam Mas dari M. Agung Budiarto tadi, salam murid
dan penggemarnya Ustadz Anton Ismunanto. Nah, itu Lanjut Mas ya. Nggih. Berikutnya dari Dedi asal Bandung. Pertanyaannya, dalam konteks Indonesia, apakah lebih relevan atau proper mendorong Islam politik secara struktural atau lebih kita arahkan untuk lebih fokus pada esensi dalam kurung non-structural approach? Gitu Mas. Kalau menurut saya Anda boleh setuju boleh tidak. Menurut saya saat ini kita perlu dua-duanya. Kita kalau hanya sekedar esensi saja, sangat-sangat ketinggalan. Ketika kita berjuang secara esensi, itu terhalangi juga dengan kebijakan-kebijakan politik yang legal formal gitu kan. Jadi perlu dua-duanya. Kita perlu masuk dalam struktur politik, tapi ketika Anda masuk pada struktur politik, Anda perlu bisa mempertahankan idealisme Anda sebagai seorang Muslim. Jangan sampai masuk Senayan terus kemudian lupa Islamnya. Karena memang susah memang. Dan itu adalah orang-orang terpilih betul itu. Orang yang bisa masuk ke struktur politik dan kemudian memperjuangkan Islam dari dalam. Perlu dua-duanya. Kita memperjuangkan politik Islam secara esensi dengan cara bersosial dengan baik. Yang kedua juga perlu ada perjuangan politik secara struktural. Apakah itu dalam bentuk politik partai politik? Bisa jadi. Apakah itu dalam bentuk ormas-ormas yang mampu mempengaruhi kebijakan politik? Bisa juga. Asal yang penting adalah idealisme dan worldview tadi. Problem kita sebenarnya di situ. Kadang-kala kita takut masuk struktur karena takut nanti kita nggak bisa bertahan untuk di dalam gitu. Atau yang kedua, nggak mau masuk karena menganggap pemerintahan itu togut sehingga kita nanti masuk ke togut juga. Nah, itu jadi problem kan. Akhirnya kalau dulu kata Ustadz Anton kepada kami ini gara-gara alumni Gontor nih nggak mau jadi PNS nih, gitu ya, tandanya gitu dulu. Ya kan, gara-gara itu nggak ada pejabat yang baik, wah kira-kira gitu. Itu kelakarnya Ustadz Anton dulu. Ya, kayaknya saya iyain juga. Makanya sekarang saya daftar jadi PNS gitu. biar masuk. Tapi semoga apa namanya jadi PNS yang baik lah kira-kira gitu, ya kan. Jadi perlu dua-duanya, Mas siapa tadi, Mas Dedi ya. Mas Dedi perlu kita berjuang politik Islam secara struktural dan secara esensi juga. Itu pentingnya organisasi. Bisa jadi ini Bentala ini perkembangannya ke depan tuh sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga diperhitungkan juga dalam konteks konstelasi politik, khususnya misalnya di Jogja dulu atau di yang lainnya. Mungkin itu Mas Ade untuk pertanyaan Mas Dedi. Ini juga udah masuk lagi Mas. Langsung saya bacakan lagi ya Mas. Oke. Dari Azam Robani asal Brebes. Pertanyaannya terkait dengan kelompok Islamisme yang tadi sempat disinggung, yang banyak ditawarkan oleh pemikir-pemikir Ikhwani. Kalau dilihat sebetulnya dari kalangan Ikhwani sendiri banyak mengalami perkembangan. Misal perkembangan di Mesir dan Turki berbeda. Mesir yang pernah dipimpin Mursi sangat mengedepankan formalisme. Sedangkan Erdogan meski cenderung akomodatif akan tetapi berasal dari didikan pemikiran Ikhwani. Bagaimana bisa kita melihat fenomena ini? Apakah cukup dilihat dari pergeseran pemikiran di masing-masing negara? Baik, terima kasih Mas Azam Robani. Kalau saya melihat sebenarnya itu karena taktik ya atau strategi sebenarnya. Kalau Mursi memang ketika dia terpilih secara demokratis, dia gagal dalam pengaruh militer, sehingga tidak lama meskipun dia terpilih secara demokratis atau mungkin bisa dikatakan presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis, tapi dia dikudeta oleh militer karena militer belum bisa menerima pengaruh Mursi. Tapi berbeda dengan Erdogan. Erdogan ini dalam strategi politiknya
dia betul-betul mulai dari bawah, terus kemudian dia memberikan hasil nyata terkait dengan perkembangan ekonomi di daerah yang dia pimpin. Selanjutnya juga menggait beberapa elemen kekuasaan negara yang ketika dia mau dikudeta dengan skenario yang sama yang terjadi pada Mursi, ternyata gagal karena ternyata justru rakyat membela Erdogan dari kudeta dan militer, dan ternyata tidak semua militer Turki juga mendukung aksi itu. Jadi sebenarnya pada strategi politik saja. Nah, kita dalam konteks keindonesiaan itu perlu juga mengadopsi hal-hal baik dari Mursi maupun dari Erdogan atau dari beberapa strategi politik yang sudah dilancarkan, karena politik ini perlu cerdas cara mainnya gitulah kira-kira. Jadi misalnya kayak kalau kita lihat misalnya di pemilu 2014 dulu lah, itu antara Prabowo sama Jokowi itu sebenarnya perbedaannya ada di penguasaan media sosial. Orang-orang Prabowo ini tidak banyak yang bisa media sosial, sedangkan Jokowi sangat intens sekali di situ, dan itu mempengaruhi opini publik. Maksud saya politik itu perlu tidak cukup dengan idealisme kita sebagai seorang Islam dan benarnya kita dalam berpolitik Islam, tetapi juga bagaimana caranya. Kalau dalam filsafat Gontor itu atorikotu ahamu min amada. Metode atau cara itu lebih penting daripada materi-materi udah siap. Tapi kita juga perlu mempersiapkan strategi politik yang gimana, jangan sampai kita berhasil meraih kekuasaan tetapi justru dikudeta oleh beberapa elemen. Tetapi kalau saya pelajari dari karakter militer di Indonesia, kejadian seperti di Erdogan maupun di Mesir itu kemungkinan terjadinya sangat kecil karena militer di Indonesia ini masih terikat dengan nilai-nilai keindonesiaan. Kira-kira begitu. Itu Mas Azam, Mas Ade. Baik. Ini untuk selanjutnya agak panjang ini, Mas. Iya. Dari Zaki, asal Jakarta. Soekarno sepertinya bergerak dari kanan dalam kurung Cokro Islam ke tengah dalam kurung Cipto nasionalis, lalu tampil seolah mewakili bangsa. Post-Islamisme sepertinya juga meniscayakan pergerakan semacam itu agar Islam politik tetap relevan. Di Indonesia, parpol nasionalis yang dicitrakan sekuler sepertinya bergerak juga ke tengah mengeksploitasi simbol dan narasi religius. Calegnya berbusana muslim-muslimah, mengusung isu Palestina, penokohan kiai atau ulama, dan seterusnya. Tapi pasca reformasi, usaha ke tengah itu, mengapa sepertinya PAN gagal? PKB tampak mulai berhasil, ada Nasdem, Gerindra yang sepertinya bertahan. Apa isu yang sepatutnya diusung parpol berasas atau berjati diri, bernuansa Islam agar menyentuh hati pemilih sehingga menang? Apa perbaikan paket UU politik yang strategis dan perlu dilakukan? Seberapa penting kaderisasi dan kaderisasi seperti apa yang perlu dilakukan parpol tersebut? Coba diulangi pertanyaan Mas Ade. Tadi agak putus-putus Mas Ade. Pertanyaannya aja. Mengapa sepertinya PAN gagal, PKB tampak mulai berhasil, ada Nasdem, Gerindra yang sepertinya bertahan? Apa isu yang sepatutnya diusung parpol berasas, berjati diri, bernuansa Islam agar menyentuh hati pemilih sehingga menang? Apa perbaikan paket UU politik yang strategis dan perlu dilakukan? Seberapa penting kaderisasi dan kaderisasi seperti apa yang perlu dilakukan parpol tersebut? Baik, terima kasih. Pertama, PAN dan PKB tadi ya. PAN itu pertama kali muncul asalnya Islam. Pertama kali
Amin itu dirikan itu. Pancasila nasionalis juga. Memang pragmatisme dalam politik itu sesuatu yang wajar. Gitu. Tapi akhirnya begini, kenapa PKB bisa bertahan? Itu karena jamaah NU-nya. Ini pentingnya antropologi politik. Bahwa di Indonesia ini, bahwa masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kesopanan terhadap kiai itu masih tinggi. Apalagi ketika PKB diidentikan dengan NU itu dianggap mampu mewakili banyak elemen dengan penokohan Gus Durnya dan beberapa kiai yang dianggap mampu mengakomodir lah problem-problem masyarakat tanpa memandang pada background agama, tentu memiliki banyak pengikut. Nah, banyak pengikut, para pengikut ini juga motivasinya beda-beda. Ada yang memanfaatkan sebagai sebuah kesempatan berkarir dalam politik, ada yang memanfaatkan untuk eksistensi diri, tetapi nyatanya PKB dalam hal ini NU memiliki jumlah masyarakat atau populasi yang banyak. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa partai politik nasionalis. Saya menyebutnya memanfaatkan karena memang kelihatan dalam hal ini bagaimana mengakomodir antara organisasi NU dengan beberapa partai politik. Apalagi ketika kita melihat fenomena NU yang mengalami perbedaan pendapat di kalangan mereka sendiri yang cukup nyata terlihat. Yang kemudian ada faktor sejarah juga. Faktor sejarah bahwa di beberapa kementerian itu kalau nggak orang dari sini ya nggak boleh ya, kira-kira begitu juga. Akhirnya membentuk sebuah tradisi yang nggak boleh hilang. Nah, itu pengaruh-pengaruh itu dimanfaatkan betul sama beberapa partai. Sayangnya orang yang bermain dalam perpolitikan itu juga orang yang pragmatis. Nah, ini akan berkorelasi dengan kenapa Nasdem dan Gerindra itu masih eksis. Itu karena ada beberapa pengaruh juga. Bahwa misalnya Gerindra kenapa masih eksis? Ya karena dulu juga Gerindra pernah bekerja sama PDI, terus kemudian tokoh penokohan Prabowo-nya, sehingga 2 kali pemilu itu menampilkan Prabowo dan Jokowi itu juga memberikan pengaruh pada juga. Kalau Nasdem sebenarnya saya kira nggak terlalu kuat ya, hanya karena ada hubungan politik atau mungkin kesepakatan politik aja itu. Tapi kalau Gerindra dan PKB memang dari faktor-faktor tadi itu. Yang kedua, tentang political recruitment atau kaderisasi politik. Itu penting. Kalau saya lebih memilih begini, kaderisasi politik itu tidak melulu dipahami kaderisasi dari partai politik. Jadi, sadarnya masyarakat dan banyaknya aktivis muslim yang paham politik, itu cukup untuk kemudian membentuk poros baru dalam konstelasi politik di negara ini. Kan juga sudah beberapa kali muncul ya calon-calon presiden yang independen, bukan dari partai politik. Itu juga memberikan kesempatan sebenarnya. Apalagi kalau tadi kita lihat ada era post Islamism tadi, bahwa partai politik saat ini tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya kendaraan untuk bisa meraih kekuasaan politik gitu. Tapi kaderisasi politik ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah pembentukan worldview Islamnya, khususnya di kalangan Islamnya. Sehingga ketika dia jadi politisi, dia nggak balik arah dari
politisi Islam yang pragmatis juga. Itu. Terus kemudian terkait dengan UU partai politik tadi itu apa ada perubahan? Sebenarnya kalau saya sendiri setuju dengan adanya threshold itu. Itu untuk mengeliminasi juga dan sekaligus juga untuk menyatukan suara-suara umat Islam menjadi satu padu gitu. Meskipun ada beberapa faktor negatif juga, tapi paling tidak parliamentary threshold ini bisa memberikan Ini sih Mas Fuad, suaranya agak putus-putus ini Mas. Mas Fuad. Baik, ternyata terputus. Sebentar saya hubungi kembali. Halo, ya. Udah jelas Mas, ada ya? Tadi terputus di parliamentary threshold Mas. Threshold ya. Oke. Iya, threshold. Sekarang udah jelas ya? Sekarang udah jelas. Sudah Mas. Pertanyaan yang terakhir sekali apa itu Mas? Coba saya lupa. Benar. Dari pertanyaan yang barusan. Yang terakhir tadi, apa perbaikan paket UU politik yang strategis dan perlu dilakukan? Seberapa penting kaderisasi dan kaderisasi seperti apa yang perlu dilakukan parpol tersebut? Oh, itu yang terakhir. Berarti yang threshold tadi untuk ini ya, untuk UU ya. Jadi sebenarnya kalau melihat pada teori demokrasi, partai itu nggak perlu banyak-banyak. Meskipun saat ini dianggap kalau sebuah negara memiliki partai banyak itu menggambarkan demokrasi yang sesungguhnya, tapi justru itu membingungkan. Menurut saya ada positifnya juga fusi partai politik itu. Jadi untuk menyatukan, dan saya kira kalau itu dilakukan lagi, umat Islam itu tergambar sekali, kekuatan politiknya besar sekali. Dengan catatan ada kesadaran keumatan yang besar juga. Mungkin beberapa pihak mengatakan ini agak utopis juga untuk menyatukan partai-partai politik itu. Tetapi saya nggak bisa banyak berkomentar dengan UU, tetapi saya mengharapkan adanya kebijakan undang-undang yang membatasi partai politik. Meskipun memang dalam demokrasi tidak ada larangan untuk membuat satu organisasi, tapi semakin banyak partai politik itu justru menurut saya arti demokrasinya semakin hilang. Ini itu Mas Ade ya. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi kaderisasi kan sudah saya jawab sebelumnya.
Ada sedikit tambahan ini Mas tentang masih penanya yang sama Mas terkait isu-isu yang perlu diusung parpol Islam agar menang. Oh, ya, isu-isu partai politik ini opini saya ya, opini saya saja. Pertama, partai-partai politik Islam itu harus aware, harus sadar bahwa dia bukan satu-satunya partai yang bisa mewakili. Karena pernah terjadi satu pertemuan antara partai Islam terus kemudian memutuskan siapa nih yang akan kita jagokan. Ternyata masih terjadi ya nggak akan ada pengaruhnya Pak tinggi. Dan perlu ada satu tokoh yang bisa mengayomi banyak partai politik itu. Itu pertama. Sebelum kita bicara tentang isu apa yang perlu kita angkat. Yang kedua adalah memperbaiki citra politik partai politik Islam yang dianggap tidak tidak ramah dengan masyarakat lah, kira-kira begitu. Memang ada stigma kayak PKS itu kan sudah terbentuk stigmanya sangat eksklusif dan itu memang terjadi di beberapa kalangan bahwa mengelompok sendiri. Nah, kita juga perlu memahami bahwa citra politik Islam itu harus senada semuanya. Anggap saja bahwa partai-partai politik itu seperti halnya kantong-kantong suara umat Islam yang pada akhirnya mampu menghasilkan satu suara yang sepakat. Selanjutnya, menurut saya isu-isu kebangsaan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam itu perlu ditonjolkan lagi. Jadi jangan sampai ulama-ulama Islam yang dulu itu diakomodir oleh beberapa kalangan saja. Apalagi kalau yang mengakomodir itu partai-partai nasionalis ya. Mereka mampu mengidentifikasi, mengobservasi sejarah ulama Islam dan dijadikan itu sebagai alat politik mereka. Itu kan menyayangkan sekali. Nah, partai-partai Islam itu juga perlu itu kesadaran. Itu tergantung pada kesadaran kita bahwa ulama-ulama Islam itu perlu ditampilkan sebagai citra partai politik itu, tetapi tidak untuk mengunggulkan partainya masing-masing. Selama partainya mengunggulkan masing-masing, sebaik apapun strateginya nggak akan selesai. Nah, itu untuk mendekatkan sejarah kita dengan sejarah bangsa ini dengan partai politik, sehingga masyarakat itu nggak asing melihat partai politik Islam itu. Selanjutnya juga perlu mengadopsi ya sebenarnya meniru itu nggak salah. Mengadaptasi cara-cara berkampanye dari partai-partai nasionalis atau partai-partai yang lain itu, sehingga hasilnya bisa kita ukur nih. Kalau strateginya sama, isu yang diangkat sama, yang salah di mana, itu perlu bisa kita evaluasi. Jadi hal-hal itu yang perlu ini. Kalau isu yang paling kuat ya tentang kebangsaan. Itu Mas Ade. Selanjutnya ada lagi. Oh, ada Mas. Ada pertanyaan lagi? Ada Mas. Ini saya bacakan lagi Mas ya. Dari Zulkifli Pohan asal Riau. Pertanyaannya, sebagian umat Islam alergi ketika membahas politik Islam. Bagaimana cara kita mengenalkan sistem politik Islam yang baik dan benar kepada masyarakat awam ketika fenomena perang syubhat pemikiran sedang marak terjadi di tengah umat Islam saat ini? Ulangi Mas, ada yang putus.
Tes. Tadi putus. Iya. Ini Tes. udah. Oke. Oke. Saya ulangi Mas ya. Iya. Sebagian umat Islam alergi ketika membahas politik Islam. Bagaimana cara kita mengenalkan sistem politik Islam yang baik dan benar kepada masyarakat awam ketika fenomena perang syubhat pemikiran sedang marak terjadi di tengah umat Islam saat ini? Baik, terima kasih. Dari siapa tadi? Zulkifli Pohan. Zulkifli. Oke. Eh, Mas Zulkifli, maka tadi saya mulai dari kita harus sepakat bahwa politik ini penting sekali dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, khususnya dalam Islam. Jadi posisi politik dengan Islam itu kalau kata Imam Ghazali kayak dua mata koin, bahkan tahu aman, saudara kembar. Jadi mustahil untuk bisa menegakkan Islam tanpa bantuan politik. Bukan berarti untuk supremasi Islam sebagai politik, enggak. Tetapi kita memahaminya bahwa orang semua butuh Islam gitu, termasuk dalam politik. Nah, yang menjadikan orang alergi itu kan karena praktik politik yang salah. Kenapa praktik politik itu bisa salah? Ya karena politisinya secara sistem politik itu tidak banyak masalah. Yang jadi masalah adalah orangnya. Makanya Aristotle tuh sampai membuat kayak sirkulasi sistem politik yang nggak ada habisnya. Sebabnya apa? Sebabnya despotisme kekuasaan. Nah, maka perlu dipahamkan kepada masyarakat itu bagaimana sih Islam memahami politik itu. Bahwa politik itu sebagai jalan untuk menegakkan syariah, untuk memberikan jaminan ibadah, menebar kebaikan, itu dalam Tibrul Masbuknya Ghazali, politik dipahami seperti itu. Semakin bagus politik, maka semakin bagus juga kebaikan disebar. Semakin banyak kebaikan disebar, maka seiring dengan itu masyarakat menjadi semakin maju dan semakin berperadaban. Itu bentuk Madinah Fadilah versi Al-Farabi. Jadi perlu dipahamkan kepada masyarakat arti politik yang seperti itu, bukan sebagai politik sebagai sebuah sistem kekuasaan formal ya. Jadi harus perlu dipahamkan dulu politik secara substansi seperti itu, politik untuk bisa aktif secara politik sebagai warga negara, bahwa Anda ini juga terikat oleh kebijakan politik di negara yang Anda hidup. Tentu dengan bahasa yang lebih mudah. Kemudian perlu untuk mengelaborasi lagi pemikiran-pemikiran politik dari ulama Nusantara ini penting dan belum banyak ya. Mungkin yang sudah banyak itu tokoh-tokoh kontemporer. Belum banyak yang membahas naskah-naskah seperti kayak misalnya naskahnya Keraton Kartosuro ya, atau Keraton Solo. Saya lupa namanya, suluknya apa, berisi tentang etika berpolitik juga. Kemudian naskah-naskah yang lain ulama Nusantara. Jadi kalau kata Dr. Tiar Anwar Bahtiar itu, kita ini terlalu jauh. Bukan berarti nggak bagus, tapi terlalu jauh untuk mengenalkan politik Islam dengan merujuk pada karya-karya ulama Islam abad pertengahan. Ya. Perlu untuk dikenalkan karya-karya ulama Nusantara terkait dengan politik. Bagaimana sih sebenarnya politik Islam Keraton Jogja misalnya. Ternyata istrinya Sultan Hamengkubuwono pertama itu pengikut tarekat Sataria misalnya. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana tasawuf. Jadi di Indonesia pun Islam itu sangat berperan sekali dalam sejarah politik bangsa ini. Mungkin itu, Mas Zulfikar ya. Oke, Mas Ade, saya kembalikan lagi. Baik, ini lanjut Mas ya, ada yang tanya lagi nih Mas. Oke. Dari Gerhana Mulyana, asal Serang, Banten. Pertanyaannya menyambung dari pertanyaan terkait pergerakan Ikhwani. Apakah dapat diartikan Islamisme yang dibawa Ikhwani hanya dalam proses kaderisasinya dan tujuan politiknya,
Sedangkan dalam teknis politiknya, dalam mengelola relasi kuasa, Ikhwani bersifat reformis atau adaptif. Dari sini apakah dalam tipologi golongan Islam yang Ustadz sebut tersebut bisa distereotipkan sekaligus pada pemikir Islam tertentu? Oke, pergerakan Ikhwani ya. Pertanyaan tadi, coba diulang lagi pertanyaan terakhirnya tadi. Dari sini apakah dalam tipologi golongan Islam yang Ustadz sebut tersebut bisa distereotipkan sekaligus pada pemikir Islam tertentu? Oke, baik, terima kasih Mas Ade. Tentu buah pemikiran itu selalu diidentikan dengan pemikir atau tokoh pemikir Islam tertentu ya. Ikhwan ini nggak bisa kita lepaskan dari Said Qutb, kemudian Umar Abduh dan seterusnya. Islamisme nggak bisa dilepaskan dari Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan mungkin di Indonesia ini sebagian kalangan menyebut Muhammad Nasir itu juga kepanjangan dari Ikhwani juga. Tapi lepas dari situ, kalau saya sih berpikirnya begini, apapun bentuk pergerakannya, kalau memang itu akomodatif dan positif terkait dengan gerakan politik Islam, itu tidak jadi masalah. Kalau mau tadi disebutkan bahwa pergerakan Ikhwani itu untuk membentukkan kader politik juga tidak masalah, tetapi yang penting adalah menghilangkan anggapan bahwa di Indonesia akan dijadikan negara Mesir kedua atau bagaimana gitu. Ya. Bahwa tidak menghilangkan identitas lokal. Nah, jadi tipologi Ikhwani yang bisa dimasukkan dalam tipe reformis itu menurut saya cocok dengan itu, dan itu yang kita lakukan hari ini. Kalau mau merujuk pada pemikir tertentu di Indonesia, mungkin ini masih mungkin Anda boleh tidak setuju, mungkin teori berpolitiknya Muhammad Nasir bisa dijadikan mungkin disamakan ya, tanpa mengikuti itu iya dengan pergerakan-pergerakan Ikhwani. PKS misalnya katanya nggak mau disebut Ikhwani, tapi ciri dan pergerakannya mirip dengan itu. Tapi sekali lagi, mau Ikhwani atau apapun juga, indikatornya adalah cita-cita Islam itu kayak gimana, memahami Islam itu seperti apa. Kalau itu tidak sesuai ya samanya merusak gitu. Itu kalau menurut saya. Oke Mas Ade, selanjutnya Mas Ade. Baik. Ini ada penanya yang sama lagi Mas, dari murid dan penggemarnya Ustadz Anton nih Mas. Bertanya lagi nih Mas. Melanjutkan pertanyaan tadi juga sih Mas. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sebuah pernyataan dalam tanda kutip, sekarang itu tidak perlu khilafah karena Islam sudah mempunyai OKI sebagai kekuatan global umat Islam. Dari OKI nanti bisa memilih pemimpin, mata uang, dan seterusnya. Artinya itulah khilafah modern yang paling memungkinkan untuk realitas keadaan umat Islam yang telah terpecah sebagai negara-negara bangsa. Tokoh tersebut telah juga memaknai khilafah itu bukan sebuah sistem, akan tetapi lebih kepada sebuah misi untuk memakmurkan bumi ini. Oke. Terkait dengan OKI ya, ini perlu kita melihat pada perkumpulan negara Islam yang baru-baru dilaksanakan ya. Ada Kuala Lumpur Summer di 2019 kemarin tuh. Di Kuala Lumpur Summer ini hanya 5 negara. Pertama
itu Turki, yang kemudian Oman, Turki, Qatar, kemudian Indonesia, Malaysia, dan satu lagi adalah Palestina. Nah, ketika saya lacak kenapa lima negara itu dan tidak mengundang Arab Saudi dan beberapa negara Muslim yang lain, ternyata ada pendapat bahwa Oki ini terlalu besar dan tidak pernah membuahkan sebuah gerakan yang konkret. Akhirnya waktu itu Erdogan menginisiasi dengan perkumpulan negara-negara Islam yang hanya terdiri dari negara itu. Dan waktu itu Presiden Jokowi hadir sebagai salah satu perwakilan negara Islam yang diundang dari 5 negara itu. Artinya ada anggapan bahwa Oki ini juga belum bisa mampu menampung aspirasi umat Islam seluruh dunia, karena nyatanya tidak ada program-program Oki yang secara nyata terlaksana dan berpengaruh gitu. Artinya masih sangat kalah dengan organisasi-organisasi internasional. Nah, ini perlu kalau saya setuju kalau khilafah itu sebagai sebuah misi memakmurkan bumi, tapi kan memakmurkan bumi itu juga perlu regulasi, perlu adanya kebijakan, dan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan politik. Jadi kita mau memakmurkan bumi tapi terhalang dengan kebijakan politik kan menjadi problem juga. Salah satu hasil pembicaraan dari Kuala Lumpur Summer itu adalah bagaimana gerakan politik itu bisa terbentuk di negara-negara Islam sebagai awal fondasi gitu. Saya tidak terlalu mengikuti hingga apakah akhirnya akan sampai pada pembentukan khilafah di seluruh dunia, tetapi ada kemudian juga membahas tentang kayak pusat-pusat kajian terorisme yang didirikan oleh Amerika dan sekutunya di beberapa negara Islam. Itu juga dibahas dalam pertemuan Kuala Lumpur Summer itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalau Mas Agung menganggap bahwa Oki ini belum dan long way to go ya. Karena nyatanya Kuala Lumpur Summer ini membuktikan bahwa Oki nggak bisa menampung dan belum bisa menjadi wakil umat Islam dan belum bisa mewakili umat Islam. Mungkin perlu ditingkatkan awareness-nya, atau mungkin negara-negara anggota Oki ini hanya sekedar ikut Oki tapi tidak ada kontribusi secara nyata. Mungkin itu Mas Ade terkait dengan Oki tadi. Baik, Mas. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Saya bacakan lagi, Mas ya. Oke. Dari Mas Zaki. Menarik idealisme dari naskah dan kitab masa lalu di mana sistemnya bukan demokrasi dan multipartai. Sepertinya akan sulit. Sekarang mulut politisi tak kalah fasih berdalih berpolitik untuk berjuang bagi kebaikan, keadilan, kemakmuran, demi rakyat, demi umat, demi bangsa. Tapi tujuan mulia harus terbentur dengan realitas bahwa sumber daya politik amat terbatas. Satu kursi atau jabatan diperebutkan ribuan orang. Bagaimana mendudukannya? Apakah ada proyeksi butuh berapa tahun sampai tercapai critical mass kader parpol atau politisi muslim yang mengenali dan mengakui worldview Islam? Begitu Mas Fuad. Oke. Suara saya putus-putus nggak, Mas Ade? Enggak, Mas. Enggak ya, oke. Gini, kita tetap perlu optimis ya. Meskipun realita
realitasnya memang terlihat sangat susah. Tapi kalau saya boleh mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami bangsa ini kemarin kayak 212 itu, saya menyimpulkan bahwa ada akselerasi dari gerakan-gerakan Islam tentang politik di bangsa ini dan tentang kesadaran politik di bangsa ini. Nah, jadi kalau misalnya dibilang berapa tahun, saya juga udah bisa nyebut berapa tahun, tapi pergerakan itu dan kesadaran itu sudah muncul dan sudah muncul di banyak pihak. Hanya tinggal kita itu jemput bola bagaimana kader-kader yang sudah terbentuk worldview-nya seperti misalnya di Bentala atau di PKU Gontor itu mampu berkontribusi secara nyata untuk membentuk worldview itu di masyarakat, entah dalam dunia pendidikan atau pengajian atau hal-hal yang lain lah. Maka perlu ada kreasi-kreasi baru bahwa dakwah ini tidak hanya sekedar melulu tulisan dan juga tidak hanya sekedar melulu ceramah. Kalau kita mengambil cara dakwah dari ulama terdahulu, ternyata sastra itu sangat signifikan dalam mempengaruhi pembentukan opini atau pembentukan worldview seseorang. Nah, hal itu perlu dilakukan juga oleh ormas-ormas Islam dalam hal ini ya, atau juga mungkin partai-partai politik. Nah, kemudian selain itu, bahwa di kursi kepemimpinan itu tidak melulu diisi oleh orang partai. Ada DPD misalnya yang memang itu tidak orang partai. Itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk bisa menduduki kursi kekuasaan. Maka tadi juga di dalam pemilu beberapa tahun terakhir ini kan ada orang yang mencalonkan diri sebagai presiden dari jalur independen. Kenapa nggak jadi? Ya terkait dengan persepsi publik terhadap tokoh tersebut. Dan ini bisa didesain. Ini bisa didesain tanpa bertujuan untuk membodohi misalnya. Sekarang bayangkan di Indonesia itu ada sekitar sekian juta penduduk Muslim, dan kalau misalnya kita lihat di kajian-kajian misalnya di Ma'iyahnya Cak Nun atau di Habib Syekh atau di Ustadz Somad dan lain sebagainya, itu kan kelihatan banyak sekali itu. Tapi kenapa ketika politik itu bisa sedikit suaranya? Itu jadi persoalan kita. Karena memang masih ada beberapa orang yang alergi terhadap politik tadi. Maka perlu dipahamkan kembali bahwa politik itu sebagai salah satu jalan perjuangan kita untuk bisa memakmurkan atau mengistiqomahkan Islam di negara ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi seperti itu pengkaderan. Kalau itu dikerjakan, kita nggak perlu bicara waktu, hanya tinggal menunggu hasil saja. Kalau dalam pepatah Arab itu negeri sunyi dana. Kita menyiapkan kader untuk stabilisasi keislaman anak cucu kita. Begitu Mas Ade. Baik Mas Fuad, karena kita sudah di penghujung waktu ini Mas, hampir jam 10. Mungkin dari Mas Fuad ada closing statement Mas atau pernyataan-pernyataan untuk menutup forum ini Mas? Dari saya singkat bahwa politik itu keniscayaan bagi kita semuanya, khususnya bagi perjuangan umat Islam di negara ini, bahwa perjuangan Islam itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilepaskan juga dari perjuangan politik tanpa harus kemudian politik ini kita terjemahkan dalam bentuk yang formalnya. Intinya adalah politik ini kalau boleh saya untuk menjalankan perintah Allah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan juga untuk memperingatkan saudara kita terhadap kesalahan yang dikerjakan, qadakum minan nar itu tadi. Mungkin perjuangan ini bisa menjadi jalan kita untuk bisa
menjalankan amanat khilafah yang sudah ditakdirkan kepada manusia, khususnya untuk bangsa ini, semoga menjadi bangsa yang baldatun walaupun ghafur. Mungkin ini Mas Ade yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kepada Wentala, semoga selalu jaya dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Fuad atas sesi materinya pada malam hari ini, dan terima kasih kepada para penanya yang bersedia memberikan pertanyaan dan berdiskusi pada malam hari ini. Begitu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 ini Mas, kita akhiri forumnya gitu Mas ya. Yeah. Baik, untuk mengakhiri forum pada malam hari ini, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari Mas Fuad dan para hadirin yang menghadiri Majelis Bentala Syuhada pada malam hari ini. Sampai jumpa di Majelis Bentala Syuhada pekan depan, tentunya dengan materi yang berbeda. Begitu, apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.